Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah Al-Qaim bihuquqillah ma taqatillah farrajahullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa saddid lisani wa hadid qalbi. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Amma ba'd, para hadirin wa para jamaah muslimin, pengajian rutin malam Kamis di rumah saudara kita Bapak Haji Abdul Khalid sekeluarga beserta saudara-saudaranya, yang pada malam hari ini kita bersyukur kepada Allah bisa berjumpa kembali untuk menambah pundi-pundi saldo-saldo keilmuan kita kepada agama kita, tambah paham kepada aturannya Allah, tambah paham kepada aturannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah jadikan ilmu yang manfaat dan barakah, ilmu yang menjadikan sebab saya panjenengan tambah sae, tambah bagus, tambah semangat ibadah, tambah sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah perhatian, persiapan untuk pulang ke kampung halaman kita alam akhirat, tambah sadar akan sebentarnya kita di alam yang hanya sementara ini, sehingga semoga sukses dunia akhirat, senang dunia akhirat, bahagia dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga semuanya guru-guru kita yang mengisi di majlis ini, panjenengan juga hadirin yang punya hajat, telah sampaikan hajatnya, yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita Habib Ustaz Syekh bin Muhammad Maula Khileh, semoga sehat walafiat, panjang umur. Kemudian ada Habib Ali Al-Hamid yang sedang umrah, ya, semoga Allah berikan kelancaran sampai berangkat sampai pulang, dan semoga yang belum sampai ke tanah suci Makkah diparingi sampai sama Allah Subhanahu wa Ta'ala haji umrah. Bersabda baginda besar Nabi Muhammad SAW, al-muslim akhul muslim, la yadhlimuh wa la yakhdhuluh wa la yakdhibuh wa la yahqiruh. Nabi bersabda, orang Islam itu saudara dengan Islam yang lain, saudara yang diikat dengan ikatan agama. Jadi kalau disebut saudara Islam satu dengan yang Islam yang lain, wong beda, bapak, emak, mbah beda, tapi kalau disebut saudara satu, yang nyebut saudara Gusti Allah. Dikuatkan, kan dikuatkan, dijelaskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Hanya saja, sebetulnya Allah ngomong al-mu'minuna ikhwatun, orang beriman dulu cukup sudah. Tapi sama Allah ditambahi depannya innama. Innama itu dalam grammar bahasa Arab, orang lagi memberikan perhatian yang lebih. Hanya saja orang beriman antara satu dengan yang lain itu saudara, dulur. Dan Nabi bersabda, al-muslim akhul muslim, orang Islam satu dengan yang lain saudara. Apa yang mengikat mereka? Beda mbah, beda buyut,
beda suku, beda ras, beda negara, tapi kalau disebut saudara oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Allah disebut saudara. Apa yang mengikat mereka? Ad-din, agama Islam. Beda ada Islam Jawa, Islam Madura, Islam Jepang, Islam Arab, Islam Amerika, Islam Boyolali, Islam Gitik, Islam Gurit, tidak ada. Islam itu di mana-mana satu. Panjenengan ketemu orang Islam di Afrika, saudara Zambia itu. Padahal tak kenal. Panjenengan ketemu saudara dari Amerika, Islam, saudara itu. Bahkan katanya para ulama, annal ukhuwah ad-diniyah a'dham minal ukhuwah an-nasabiyah. Persaudaraan yang diikat satu agama, agama Islam ini lebih kuat daripada saudara yang diikat satu bapak, satu emak. Jadi ini harus berpikirnya seperti ini orang Islam. Kenapa orang yang berawak? Enggak. Kalau ikatannya agama itu terus, bukan di dunia tok sampai akhirat itu. Ya kita minta kepada Allah, sebagaimana kita bersaudara dengan agama Islam di dunia ini, kumpul dalam keadaan sahih seperti ini, semoga sambung terus sampai surga. Tapi saudara satu bapak satu emak cuma di dunia tok, di akhirat belum tentu kalau beda agamanya. Kan? Satu bapak satu emak, tapi yang kakak Islam, adiknya nomor 2 Kristen, nomor 3 Hindu, nomor 4 Buddha, nomor 5 PKI, nomor 6 Konghucu. Gimana di dunia tok satu kakak kan ini? Sampai kuburan beda sudah bapak. Yang Islam kuburannya di mana boleh? Pengantikan. Yang Kristen gak keluncing Banyuwangi itu. Atau utara sedikit Kalipuro itu ada. Di akhirat tidak ketemu sudah. Tidak ketemu sama saudara. Kita saudaranya habis. Hanya di dunia saja. Makanya sebagaimana saya panjangkan hati-hati menjaga persaudaraan antar yang sama-sama bapak emak gitu. Begitu juga hendaklah hati-hati menjaga persaudaraan yang terjalin atas nama satu agama. Hati-hati. Makanya Nabi bersabda, la yadrimuhu, jangan dizalimi saudaranya, jangan nyala sama saudara. Jangan nyalaan, jangan ganggu, jangan berbuat zalim. Wala yakhduluhu, jangan dibiarkan saudaranya kesusahan. Saudaranya keliru dibiarkan, bahkan lebih parah lagi kapok, sakna, pangan ini. Jangan, dulur itu bersiap. Wala yakdzibuhu, jangan dibohongi, jangan ditipu, jangan dihapus-hapusi. Wala yahqiruhu, jangan dihinakan, jangan diremehkan, jangan dientengkan. Kenapa? Itu saudara kita, dulur kita itu. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu di nafsi. Iman saya panjenengan bisa seken, tepat, sempurna sampai saya senang atas apa yang panjenengan senang. Okay. Kapan iman saya bagus? Kapan iman saya sempurna? Kalau saya ikut senang, kalau panjenengan senang. Kapan imannya panjenengan bagus? Kapan panjenengan imannya mantap? Kalau panjenengan senang ketika melihat saya senang. Kalau panjenengan punya hati seperti itu, syukur sama Allah. Semoga terus dijaga, tambah diperbagus sama Allah. Saya punya mobil senang hanya, enggak. Panjenengan ikut senang juga. Alhamdulillah, Habib Soleh motornya hanya.
Jangan sudah motor anyar, dia apa? Sudah motor dulu, sudah motor pada anyar, senang sampean, saya ikut senang gitu. Wah ini berarti hatinya bagus. Ada cikal bakal jadi walinya Gusti Allah ini. Tapi kalau lihat dulurnya senang merongkol, lihat dulurnya dapat nikmat susah, alamat konjonya mak lampir. Hatinya sakit itu. Yang lebih parah lagi tidak rumong kalau sakit. Bahaya Pak ya. Ada orang sakit diabetes, gula darahnya tinggi tapi sadar dia. Ini lebih mending Pak daripada punya penyakit diabetes tidak sadar kalau kena penyakit diabetes. Teman-teman dulu. Lihat saudaranya dapat nikmat tidak senang, dirawati, tambah dibiarkan, tidak diurus, tidak diobati, tambah. Nah kali hancur dia. Di dunia belum lagi nanti dihantemi sama malaikat di akhirat. Itu terdengar ini. Semoga saya pengen dijadikan orang Islam yang pinter Pak, cerdas nih, tidak pinter ngitung duit dok, tidak pinter mencari celah bisnis, tapi juga pinter mengkoreksi hati kita. Kapan saatnya sehat dan dijaga, semoga tetap sehat. Kapan saatnya sakit dan diobati, semoga sehat. Afiat. Monggo terus masuk di dalam, masih longgar-longgar. Ngaten nggih? Jangan dizalimi, jangan ngalah sama saudaranya. Baik mengganggu jiwanya, diantem, disontok, disundungno, atau agamanya diganggu. Napa? Waktunya sholat dilarang. Yang sembahyang tak pecat tuh. Itu zalim itu. Ya. Istrinya mau keluar pakai kudung, rasa kudungan istri, pisin deh, celana pendek aneh, seksi. Ini namanya zalim. Ya. Al-irdihi, atau mencemarkan kehormatannya, memfitnah, menyebarkan kejelekannya, zalim itu. Maka kadang gurunya dicemarkan, diomongkan. Awmalihi, atau menzalimi hartanya. Karena ini semuanya bertentangan dengan istilah saudara. Masa semua saudara gitu? Kan saudara diutamakan daripada orang lain. Saudaranya genap, baru yang lain. Az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Kezaliman itu adalah kegelapan demi kegelapan nanti di hari kiamat. Nanti di hari kiamat. Ya sekarang terus tambah arogan, tambah ngelamak, tambah kurang ajar, tambah wanin, rumongso kuat, rumongso duitnya banyak, rumongso jabatannya tinggi, rumongso konconya akeh, rumongso anak buahnya banyak, tambah lupa diri. Datang saatnya nanti dikaukan sama malaikat, dibanting, tak bangun lagi berhati benar. Dan sayang 1000 sayang, dibantingi di neraka, mau tobat tak bisa. Sudah banyak contohnya kan ini. Quran sudah cerita Fir'aun, Quran sudah cerita Qarun, Al-Quran sudah cerita Iblis, Al-Quran sudah cerita kaum Lut, Al-Quran sudah cerita kaum Ad, kaum Thamud. Cukup sudah. Bagi yang cerdas, yang motonya melek, tapi melek bukan seperti ikan gerang. Melek tapi tidak ngambil pelajaran. Mau digoreng tetap tidak lari. Melek, berpikir. Sudah banyak contohnya. Yang lama walaupun dikdaya akan datang saatnya jatuh, tidak bangun lagi. Kata Imam Ghazali, Fir'aun itu bapak nih 400 tahun tidak sakit. Fir'aun itu 400 tahun bapak tidak sakit.
greges tidak ada, geringgingan tidak ada. Petanga itu Ustaz. Ya kan? Jadi kalau terus sombong pantas itu. Terus mengaku hebat itu pantas. Tapi ternyata ada saatnya berhenti terus. Tutup. Dan ternyata ceritanya elek gitu. Nggak enak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kapal feri dapat. Nah, cukup. La tadlimanna idza ma kunta muqtadiran fadhulmu tarji'u uqbahu ila nadami tanamu 'aynaka wal madlumu muntabihun yad'u 'alayka wa 'ainullahi lam tanami la tadlimanna idza ma kunta muqtadiran fadhulmu tarji'u uqbahu ila nadami تنام عيناك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنمي. Katanya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menantunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan sekali-kali kamu berbuat zalim. Nyalah zalim ini arti bahasa levelnya ya. Pengapunten panjenengan yang bisa maju ya. Nah, mundur terus. Lagi terus pantang mundur. Semakin dekat semakin bagus. Mendapatkan hadiah. Sekor saat iringan. Zalim ini meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Arti letterleknya seperti itu. Wajan ditaruh di atas kasur, sepatu di kulkas. Ini kan bukan pada tempat, itu namanya zalim. Lonjong istri nggak dikasih, gitu ya. Terus uangnya listrik dibelikan rokok, zalim itu. Bayar listrik di rokok, zalim. Letakkan sesuatu pada tempatnya. Jangan kamu berbuat zalim sekali-kali, jangan kamu berbuat zalim sekalipun kamu mampu, kamu kuat. Jangan arogan. Katanya orang Lubu Capir, haus. Kenapa? Kezaliman akibatnya pasti akan kembali kepada penyesalan. Pasti nyesel nanti. Kamu tidur yang berbuat zalim, yang dizalimi bangun tersakiti, tersiksa. Mendoakan kamu kejelekan. Dan ketahuilah, mata Allah tidak pernah tidur. Tidak pernah tidur mata kamu. Menakutkan Pak. Kalau sudah ngalah sama orang itu tidak mampu untuk balas, terus ngangkat tangannya semua Gusti Allah. Ya Allah, pas aku di Allah, aduh, medeni. Allah yang turun tangan. Walaupun Islam tetap agama ini dia mengajarkan kepada kita apabila dizalimi sabar. Jangan doakan jelek, karena doakan jelek itu balas itu. Doakan jelek itu balas Bapak. Dan nanti semua Allah dihitung di akhirat, balasnya ini lebih apa pas. Contohnya, contoh, sampean ngamplang saya, wah, terus saya ngangkat tangan, ya Allah, kutung tangannya ya Allah. Loh, ngamplang sama kutung tangan ini besar mana Pak? Itu nanti dihitung susuknya itu. Nanti di akhirat dihitungnya itu nanti. Jangan dihina, dimaki, sebenarnya ngomong mugi-mugi tabrakan kan potong sikilmu. Betul ternyata. Ini betul ternyata. Tabrakan betul. Sampai dapat kabar
yang menghina sampean tabrakan godong sikilnya. Hati-hati Pak, itu bukan keramatnya panjenengan, bukan. Wih, keramat itu bukan Pak, bukan. Memang orang dizalimi sama Allah doanya didengarkan. Dan hati-hati kalau doakannya lebih, sosoknya ditagih nanti dia. Nanti ditimbang sama Allah, hinaannya dia sama doanya kita semoga godong sikilnya berat mana itu nanti. Ada sosoknya diminta sama Allah. Makanya jangan sampai doakan jelek. Jangan. Karena mandak kuat, pasrahkan sama Gusti Allah, ya Allah pasrah Gusti Allah. Yang lebih hebat lagi memaafkan. Berat iya berat. Tapi semoga dikasih enteng semuanya. Betul gitu. Kemudian menyampaikan sebuah kisah pelajaran buat saya panjenengan. Semua kita ini pemimpin kan Bapak ya. Minimal saya panjenengan ini kepala rumah tangga. Kenapa terus ulama? Inna dzulma yudhibul barakah. Perbuatan zalim itu menghilangkan keberkahan. Zalim itu barakahnya tidak ada. Barakah ini apa Pak? Contohnya, barakah ini contoh. Barakah contoh Pak, kenapa? Sama-sama umur 60 tahun, nggih. Yang satu 60 tahun haji, umrah, ngaji, 5 waktu berjamaah, sedekah, majlis taklim, majlis haul, majlis maulid. Habis sama saudaranya, habis sama tonggonya. Yang satu 60 tahun tidak pernah haji, tidak pernah umrah, sugih, belit, tak pernah sembahyang, tak pernah ngaji Quran. Sama-sama 60 tahun umurnya. Yang satu barokah, yang satu tidak barokah. Jadi yang satu kebaikannya banyak, yang satu tidak ada kebaikannya. Dan apa penyebabnya keberkahan itu hilang? Perbuatan zalim. Hati-hati. Diceritakan salah seorang raja daripada raja-raja di zaman terdahulu keluar dari kerajaannya wa huwa mustakhfin minan nas. Dia dalam keadaan arogan, ya, menyombongkan dirinya, ngeremehkan manusia. Sopo sikat entek di prinsipnya gitu. Noleh tak enak sikut, ya, tak senyum jejak. Pokoknya ngelamak sontok, arogan. Bahasa Arab jampinya itu haus. Sampai si raja ini menemukan seseorang punya sapi. Orang punya sapi, farahat alaihi tilkal bagara minal mar'a. Kebetulan sapinya datang terus di hadapannya raja ini. Pas tepat sapinya baru datang dari tempat ngangonnya itu. Dan sapinya setelah datang itu diperah. Ternyata terkejut si raja. Kenapa? Fa'idha hilabuha miqdaru hilabi 30 baqarah. Setelah diperah, hasil perahan, hasil susunya seperti 30 sapi. Entah sapi nopo, sapi sumintang mungkin, atau limosin mungkin. Jadi satu sapi ini hasil perahannya seperti 30 sapi. Fahaddatsal maliku nafsahu bi akhliha. Sehingga raja ini terheran-heran, kretek di hatinya, jawab baik nih guys. Ngelawan saja, ambil saja. Ngelawan, sikat. Falamma kanat ghadatil baqara ila mar'aha thumma rahat fahulibat fanaqasa labanuha 'ala nisf. Itu masih rencana gitu. Ini mau saya ambil sapinya. Besoknya para hadirin ya. Besoknya tak sampai 2 hari setelahnya, besoknya seperti biasa sapinya diangon, pulang dari tempat ngangonnya, dipirit lagi, diperah lagi susunya. Kok ternyata
hasilnya separuh. Kemarin kan hasilnya seperti 30 sapi, sekarang seperti 15. Heran nih raja nih. Raja dapat informasi, heran raja nih. Kemudian raja memerintahkan pemiliknya untuk menghadap. Panggil. Dipanggil. Terus ditanya sama raja, akhbirni an baqaratika ara'atil jauh fi ghairi mar'aha bil ams wa syaribat min ghairi masyrabiha bil ams. Saya dengar sapinya sampean sekarang berkurang hasil perahannya. Apa sampean ngangonnya di tempat lain? Lapangannya kering mana? Atau umbiannya tidak dikasih umbian apa makannya, ampasnya tahu? Ya itu wis. Tidak sama tak minumannya seperti yang kemarin. Makannya tidak sama seperti kemarin. Kok berkurang? Kata si pemiliknya ngomong sama raja, mar'at fi ghairi mar'ah bil amsi wa la syaribat min ghairi masyrabiha bil amsi. Boten raja ngangonnya ya di tempat kemarin, minumnya seperti minum kemarin. Katanya si pemiliknya. Penasaran si raja ini. Tanya lagi, ma balu hilabiha ala nisif. Terus kok bisa berkurang hasil perahan susunya? Apa kata si pemiliknya? Pemiliknya menjawab, aral malika hamma bi akhliha fa naqasa labanuha fa innal malika idza zalama aw hamma bidzulmi dhahabatil barakah. Ya. Apa kata si pemiliknya ketika ditanya, kenapa kok sapi sampai kok berkurang hasil perahannya? Apa kata si pemiliknya? Saya melihat raja berkeinginan mau merampas sapi saya, sehingga berkurang susunya. Karena raja kalau sudah zalim atau berkeinginan untuk berbuat zalim, barakah dicabut. Pemimpin kalau sudah zalim atau niat untuk berbuat zalim, barakah dicabut. Kaget raja. Wa anta min aina yu'arifuka al-malik? Qala huwa kama qultu lak. Ditanya sama si raja, bilang, siapa yang ngasih tahu kamu? Dari mana kamu tahu? Kalau mau raja mau ambil sapi kamu, mau tadi raja cuma geretak tok di hatinya. Memang mau disaup ini sapinya, cuman masih di hatinya raja, belum ngomong. Sampai nggak ngomong gitu, kok berani sampai tahu dari mana? Tidak tahu raja, pokoknya itu sudah yang saya sampaikan. Pokoknya itu sudah. Sehingga pompong belum izin 2 kali si raja ini kan masih kretek di hati tadi. Iya. Walaupun ini ngomongnya tajam pemimpin ini ya. Jadi alasan untuk dikamplong sama raja bisa ini. Wong rajanya tidak ngomong kok, gimana kretek memang mau disaup sapinya. Sehingga pompong belum 2 kali malu si raja ini, fa'ahadal maliku rabbahu alla yadrim wala ya'khudul bakar. Sehingga saat itu si raja kretek lagi di hatinya, berjanji sama Allah, ya Allah, saya berjanji ya Allah tidak mau berbuat zalim, dan saya berjanji Allah saya tidak akan ngambil sapinya orang ini. Dan sudah pulang itu orang itu. Hari ketiga, fabadat fara'at samarahat fahulibat fa'idha labanuha qad ada ala miqdari 30 baqarah fa'tabara al-malik wa qala fi nafsi ara al-malik idha zalama aw hamma bidhulmi tahabatil barakah la jarama la'adilanna falakunanna ala afdal adal. Hari ketiga dicari kabar, gimana kabarnya sapi itu, ngangon, pulang ke tempatnya, diperas sama pemiliknya, kembali lagi hasil perahannya seperti 30 sapi. Dikasih kabar raja sudah balik lagi seperti hari pertama, 30 sapi. Sehingga tertegun raja, langsung ngomong di hatinya, mengulangi ucapannya pemiliknya yang kemarin itu. Pemiliknya kan ngomong, raja,
Kalau sudah pemimpin berbuat zalim atau berkeinginan berbuat zalim, barokah hilang. Diulangi lagi sebentar aja. Pemimpin kalau sudah berbuat zalim atau berkeinginan berbuat zalim, barakah dicabut sama Allah. Sehingga saya bersumpah, saya tidak mau berbuat zalim. Saya akan berbuat adil. Saya bersumpah, saya akan menjadi orang yang paling hebat keadilannya. Mumpung belum izin, bahkan sudah izin pertama sudah, cuma masih tidak ada yang tahu kecuali dia rajanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga para hadirin para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta kepada Allah semoga Allah berikan pemimpin yang adil. Cuman tugas utamanya kita awak dulu ini. Kita ini pemimpin semuanya. Jangan ketika dibahas pemimpin, presiden, gubernur, awak-awak ini pemimpin semuanya. Kita ngomong zalim, ternyata dirinya paling zalim. Anaknya tidak diajari ngaji, istrinya tidak dibimbing untuk kebaikan, kan zalim itu. Teriak-teriak, orang zalim, presiden zalim, gubernur zalim, awaknya ternyata bermasalah. Sehingga keberkahan itu akhirnya hilang dari kita. Itu tugas kita ini, diri sendiri dulu nih. Kerajaan kita ini masing-masing, yang punya kerajaan ini masing-masing. Makmurkan dengan keadilan pada keluarga kita, anak-anak kita, sehingga Allah berikan keberkahan kepada keluarga kita. Barokah rezekinya, barokah rumah tangganya, barokah anaknya, barokah istrinya, dan contohnya sudah banyak, Bapak. Contohnya sudah banyak. Kalau dibahas pemimpin zalim, bukan sekarang toh, Pak. Dulu sudah banyak. Pemimpin yang bermasalah, bukan hanya sekarang saja kalau mau dituduhkan itu. Sudah dari dulu banyak pemimpin zalim. Tapi ternyata muncul ulama-ulama besar. Muncul aulia-aulia. Muncul orang-orang hebat. Dan ternyata muncul dari rumah tangga yang makmur dengan keadilan. Yang bersih daripada kezaliman di dalam anggota keluarga. Jadi sebetulnya ini tugasnya kepada kita sendiri. Kalau sudah ini adil, mau tidak mau Pak, otomatis Pak, pastikan pemimpinnya dari orang sini juga. Akan muncul pemimpin yang adil. Lagi. Penutup, okay. Galau Habib Munabbih, seorang ulama besar yang kitabnya dibaca oleh seluruh para ulama di seantero bumi. Kata beliau, idza hammal wali bil jawr aw amila bih adkhalallahu an-naqs fi ahli mamlakati fil aswaq waz-zuruq wad-duruq wa kulli syai'. Kalau sudah pemimpinnya berkeinginan untuk berbuat zalim atau pemimpinnya berbuat zalim, maka Allah akan jadikan kekurangan di kerajaannya, di pasar-pasar, di tanaman-tanamannya, sawah kebunnya, di segala sesuatunya, di hewan ternaknya, keberkahan dicabut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa idza hamma bil khair wal adla aw amila bihi, idza hamma bil khair wal adli aw amila bihi adkhalallahu al barakah fi ahli mamlakati. Apabila pemimpin berniat untuk berbuat baik, berkomitmen untuk bersifat adil dan mengamalkan keadilan tersebut, Allah akan berikan keberkahan pada kerajaannya. Oke, kita minta kepada Allah, semoga saya panjenengan jadi orang-orang yang adil, semoga pemimpin saya panjenengan jadi orang-orang yang adil, sehingga Allah berikan keberkahan kepada kita di dunia, sukses dunia, sukses akhirat, bahagia dunia, bahagia akhirat, senang dunia, senang akhirat. Amin amin ya rabbal alamin ya mujib as-sailin ya rahmanir rahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Anta bini wa'afu minkum. Pengumuman undangan
kepada panjenengan semuanya memperingati Maulid baginda besar Nabi Muhammad SAW, untuk membasahi mulut kita dengan selawat. Hadirin nggih, kalau sendirian males selawatan, kalau banyakan ada hadranya kan tambah semangat nggih. Nah, difasilitasi panjenengan kesemuanya, diantaranya besok hari Ahad, besok ini Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad 17 September bertepatan dengan 1 Rabiul Awal jam 8 pagi, tempat di Masjid Ahmad bin Agil Ba'bud, Singotrunan, Banyuwangi. Disiapkan kendaraan bis, bayar dewek-dewek. Acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW dan Haul Habib Ahmad bin Agil Ba'bud yang ke-57. Istilahkan bulan ya. Semoga Allah berikan kesempatan bisa hadir membasahi mulut kita dengan salawat baginda besar Nabi Muhammad SAW, menjadi madrasah. Niatkan perhatian kita diajarkan oleh guru-guru kita, niatkan bulan Maulid ini jadi madrasah, sekolahan, pengajian-pengajian jadi sekolahan kita, tambah kenal datang Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya kalau ada pengajian yang pidato tidak cerita Nabi Muhammad, protes sebenarnya sama panitianya itu. Ceramahnya tidak ada Nabi Muhammad, karena itu mimbarnya Nabi Muhammad kan, itu mimbarnya Kanjeng Nabi Muhammad. Itu acaranya judulnya Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Harus cerita Nabi Muhammad. Ini masukannya disampaikan dengan enak. Setuju? Harus setuju. Musyawarah mufakat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.